kami harus berprinsip dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi seharusnya selain pribumi, artinya orang pendatang harus segala sesuatu mengikuti pribumi. Baik dari adat, tapi kita juga ya insya Allah yakin ya, hal itu dimanapun juga tidak akan sepenuhnya, tidak mungkin akan sepenuhnya bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast ini, tapi pada kesempatan ini sangat istimewa karena di samping saya ada Datuk Bastari Nuh ya. Iya. Datuk Bastari Nuh ini merupakan bergelar Sultan. Ya. Sultan atau Sultan? Sultan. Kalau kami Lampung mengatakan Sultan ya. Sultan. Ya. Sultan. Gelarnya Sultan pilihan adanya. Sultan pilihan, bergelar Sultan pilihan. Ya. Di wilayah Margakaya, Pringsewu, Lampung. Ya. Nah, kecamatannya mana sih? Kecamatan Pringsewu. Pringsewu ya. Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Beliau adalah tokoh adat. Di sini sesepuh. Kalau di Jawa namanya kasepuhan ini. Kasepuhan. Ya. Ada sepuh dan memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa terhadap adat Lampung. Dan di sini kemudian kita ingin berbagi terhadap pendengar-pendengar atau penonton tentang apa sih sebenarnya adat Lampung. Ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya perjelaskan lagi ya tentang pribadi saya. Saya memang pribumi Lampung, tepatnya adalah Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Nama saya tadi sudah disebut Bastari Nuh. Gelar atau adok itu Sultan pilihan. Jadi sebelumnya ucapan terima kasih dari kami ya, saya atas nama kami masyarakat Lampung khususnya Margakaya. Di sini telah mendapatkan satu kehormatan ya, saya anggap satu kehormatan. Artinya di sini ada sesuatu yang ingin diperjelas tentang sedikit baik itu berupa adat atau berupa budaya atau karakter orang Lampung ya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah adat di sini, saya yakin suku apapun, bangsa apapun yang namanya adat ini pasti tetap ada. Ya. Karena adat bentuk asli kalimatnya adalah adab. Adab. Berarti kalau adab itu adalah yang menyangkut kepribadian, budi pekerti. Hanya kalau di kami orang Lampung ya, adat ini memang sudah tersusun ya di dalam sebuah buku ya. Sebuah buku yang di sana kami sebut dengan buku Kuntara Kajaniti. Jadi di dalam buku Kuntara Kajaniti ya, itu adalah sebuah buku yang khusus memuat hukum-hukum adat Lampung. Coba saya pertegas lagi, Datuk. Berarti orang Lampung itu sampai detik ini itu punya pegangan kitab hukum ya? Betul. Tertulis? Tertulis. Masih ada sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih ada. Ini hanya ya. Kalau dulu bentuk asli tulisannya adalah tulisan memakai aksara Lampung. Aksara Lampung.
Ah, kalau dulu aksara Lampung itu memang dikarenakan masih digalakkan, ya. Aksara Lampung khusus untuk orang Lampung. Berarti orang Lampung sendiri sejak zaman dulu sudah punya tradisi tulis menulis. Betul. Berarti sudah cukup maju dari dulu itu sudah Oh. punya tradisi tulis menulis. Memang iya begitu. Ada aksara khusus aksara Lampung. Itu ada. Nanti kalau boleh dapat kita tunjukkan mungkin lah ya nanti. Nanti saya cari. Oh iya ya, oke ya, itu aksara Lampung. Tetapi setelah zaman sekarang dikarenakan aksara Lampung ini di orang Lampung sendiri, secara jujur saya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dengan aksara Lampung. Dari sana kita punya kebijaksanaan inisiatif ya oleh mereka tua-tua dulu. Kami minta untuk dilatinkan dari aksara Lampung ke Latin. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah ya, kalau tulisan Latin rata-rata kita bisa. Nah, dari itulah kami bisa mendalami ya tentang hukum-hukum yang termuat di dalam buku Kuntara Kajaniti. Itu juga ada pasal-pasalnya. Ada pasal-pasal. Paling tidak yang ada di buku Kuntara Kajaniti yang saya pegang itu adalah 254 pasal. Aduh. Ini untuk informasi juga bahwa sebenarnya budaya di Lampung sendiri itu sejak dulu kala sudah cukup maju. Sebelum Barat itu kemudian ke Indonesia memperkenalkan sistem hukum, ya. Orang kita sudah punya sistem hukumnya sendiri. Iya, betul. Sudah tertulis, pasal-pasalnya jelas, itu mengatur apa saja itu? Oh, mengatur segala sesuatu. Kalau saya berpendapat segala sesuatu ya yang berkaitan antara hubungan antara Lampung dengan sesama Lampung, ya, yang berkaitan dengan antara non Lampung, antara kerajaan Lampung, ya, di sana termuat, sehingga yang pada intinya, ya, hukum ini adalah mengatur supaya kesatuan, persatuan, kekompokan dan kerukunan itu berdasarkan dari hukum yang ada. Oh, makanya ada istilah sang bumi Huwajurai. Iya. Jadi berbeda. Sebenarnya itu intinya itu sama dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi pada intinya bahwa di Lampung ini sejak zaman dahulu kala, sejak era kerajaan dahulu kala itu sudah terbuka dengan berbagai macam budaya. Betul. Karena Lampung ini sifatnya di sini juga perdagangannya melalui laut, juga perdagangan secara umum, sehingga terbuka dengan orang-orang pendatang. Iya, betul. Makanya ada istilah sang bumi Roajurai, salah satunya itu tadi. Supaya kemudian ada tetap persatuan, kesatuan. Itu sudah sejak lama itu. Ya. Maksud sejak lama. Sang bumi Roajurai ya. Ini adalah mempunyai makna antara pribumi dengan pendatang. Ya. Ini makna dari Sai Bumi Roajurai. Jadi kesatuan antara pribumi Lampung dan pendatang non Lampung. Kalau dulu ya di provinsi Lampung ini khusus isinya adalah orang Lampung semua. Keturunan dari Kuntunggal yang menurunkan satu anak diberi nama Ruh Tunggal. Ruh Tunggal menurunkan satu anak lagi Setungau.
Setungau menurunkan satu anak lagi serunting. Nah, dari serunting ini mempunyai 5 orang anak. Ya. Nah, dari 5 orang anak ini ya 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, jadi setelah Empu Serunting ya menjadi raja di kerajaan Sekalabra, yang nama kerajaannya Kerajaan Pemanggilan, begitu diruntuhkan oleh bajak laut, artinya diserang oleh bajak laut, Empu Serunting ini dengan keluarganya, 5 orang anak ini melarikan diri, menyelamatkan diri. Sehingga pada akhirnya mereka ini berpencar. Dengan 5 orang anak ini. Berpencar mencari tempat domisili masing-masing. Yaitu ada di, kalau dulu masih di Sumatera. Ya? Wilayah Sumatera lah. Wilayah Sumatera. Nah, ternyata kan sampai sekarang tempat mereka berdomisili ini adalah di wilayah Provinsi Lampung sekarang. Nah, ini. Jadi yang ada di waktu itu adalah keturunan dari Empu Serunting. Belum ada non Lampung yang ada di sini. Nah, setelah sekitar tahun, kalau nggak salah itu sekitar tahun 1902 mungkin ya, kalau menurut ini ya, barulah ada yang namanya transmigrasi ya. Transmigrasi, pendatang masuk di sini. Nah, dari itulah Lampung ini mempunyai satu sebutan Sai Bumi Kewajurai. Untuk informasi, Lampung itu ternyata pertama kali transmigrasi di era Belanda. Tempat transmigrasi pertama kali sejak di era Belanda itu di Lampung, itu di Tataan. Di Tataan, di Bagelen. Di Tataan itu pertama kali itu ternyata. Pertama kali. Program transmigrasi. Dan di situ ada museumnya. Di Tataan baru dibuat museum transmigrasi. Di Tataan. Transmigrasi. Nah itu itu juga baru. Di Bagelen, gedung Tataan. Itulah transmigran dulu, transmigrasi dulu. Nah, pertama kali sekitar tahun 1902 kalau nggak salah itu. Nah, itu ya itulah mulainya. Awal-awal banyak pendatang. Banyak pendatang. Dari berbagai suku, baik suku Jawa, suku Bali dan lain sebagainya yang kemudian masuk ke Lampung. Dan orang Lampung sendiri sebenarnya terbuka untuk itu. Alhamdulillah. Ternyata sampai sekarang pun ya ternyata kan antara orang asli penduduk Lampung, orang suku Lampung dengan non Lampung, baik dari suku manapun, sejak dulu sampai sekarang alhamdulillah rukun saja, kompak saja. Nah, adapun tentang adat budaya ini masing-masing. Nah, kalau ini Datuk, orang Lampung itu punya satu dasar nilai yang kadang-kadang jarang juga diketahui. Namanya piil. Piil Pesenggiri. Itu artinya apa itu, Datuk? Bicara tentang piil Pusenggiri. Pusenggiri di sini. Piil Pusenggiri. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, piil itu adalah, kadang-kadang sulit untuk bahasa harga Indonesia. Diri itu. Nah, harga diri. Piil itu adalah harga diri. Pusenggiri adalah wibawa. Jadi prinsip orang Lampung harus memiliki harga diri dan mempertahankan wibawa. Jadi di sana dapat kita garis bawahi
pantangan melakukan, mengatakan, mengerjakan sesuatu yang menjatuhkan harga diri, menghilangkan martabat wibawa. Namanya PIL itu. Namanya PIL Pusungira itu. Nah, itu menjadi satu pegangan ya, satu pegangan prinsip orang Lampung. Yang sejak dulu sampai sekarang, alhamdulillah ya adapun terjadi sewaktu-waktu ya, namanya kan itu oknum ya. Nah, itu ada. Itu jelas termuat di dalam Kuntara Kajaniti. Oh, jadi PIL Pusengiri itu di dalam kitab Kuntara Raja ini juga ditulis secara jelas. Ditulis secara jelas. Sebagai dasar nilainya. Iya. Orang Lampung itu. Iya. Mungkin kalau di Padanannya, kalau di Makassar itu ada namanya siri. Atau kalau di Jawa itu juga ada istilah sedumo batok sakyari bumi. Nah, itu untuk model-model padanan-padanannya. Artinya orang Lampung itu juga memiliki satu dasar nilai untuk membela harga dirinya, membela kehormatannya. Makanya orang Lampung sangat menjaga kehormatan. Iya. Ya, Datuk ya. Betul. Nah, kalau ini di dalam hidup orang Lampung itu juga ada istilah Sakai Sambayan. Oh iya. Istilah-istilah ini Itu saya yakin juga banyak yang ini nih, yang nulis ini. Tentang Sakai Sambayan. Ini memang sudah salah satu hukum yang termuat di dalam buku Kuntara Kajaniti. Nanti bisa kita cari di pasal mana, dikarenakan pasalnya banyak, jadi kita juga terbatas ya. Teringat nanti jelas itu ada termuat di dalam Kuntara Kajaniti yang namanya Sakai Sambayan. Apa itu? Makna Sakai Sambayan adalah sifat kegotong royong, ya, bersatu, rukun, damai, saling bantu membantu, saling bina membina, saling ngisi mengisi. Itu makna daripada Sakai Sambayan. Istilah lain dari kehidupan untuk bergotong royong. Iya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling ngisi mengisi, saling bina membina. Itu makna daripada Sakai Sambayan. Saling menanamkan jasa. Nah, itu. Ada juga istilah ini. Nengah nyapur. Oh, nengah nyapur. Nah, itu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang pun sudah menjadi prinsip orang Lampung. Ya. Nengah nyampo. Nengah adalah kita keluar. Ya, tidak tinggal diam. Nyampo kita mencampuri. Ya sama halnya dengan gotong royong. Nah, jadi nengah nyampo adalah kita keluar mencampuri, campur. Jadi kita tidak mengasingkan diri. Mencampuri siapa, Datuk? Ya, kerabat, masyarakat. Iya, masyarakat. Ya. Baik itu terhadap dengan sesama Lampung, termasuk juga ya non Lampung. Nah, yang jelaskan di sana kita apa ya? Berbaur lah. Kita gitu. Kita berbaur. Memang yang namanya berbaur ya, membaur itu memang sudah menjadi prinsip orang Lampung. Tidak boleh individualistik. Iya, nah itulah. Padahal itulah sekarang makna daripada nengah nyampo. Ini penting banget sekarang hidup gaya-gaya individualistik itu mulai menguat sekarang ini. Iya. Makanya ternyata di Lampung ini ada dasar nilai yang kemudian ini tidak bisa dirubah ya, nengah nyapur. Setiap orang Lampung, siapapun dia, maupun orang asli ataupun pendatang, itu harus mampu untuk bergaul. Iya. Nah, termasuk saya. saya
Saya kelahiran Lampung, Ya. tetapi orang tua saya asal usulnya dari Jawa. Iya. Asal usulnya dari Jawa, dan saya berkunjung ke Datuk ini bagian dari Nengah Nyapur ini berarti. Nengah Nyapur. Nengah Nyapur ini ya. Oke. Nah, ada lagi satu lagi. Iya. Nemui Nyimah. Nemui Nyimah. Ya. Nemui ini adalah namu. Ya. Nah, kita menerima tamu. Artinya kita menerima siapa yang datang. Lalu di sana, artinya di sini kita mempunyai kewajiban dengan tamu. Kewajiban di sini adalah kita hormati tamu. Tuh, nemui. Nyimah. Nyimah ini kita tidak diperkenankan untuk kikir ya. Mak siut kikir ya. Pelit. Ya. Itu nyimah. Jadi apapun, siapapun yang datang menjadi tamu, itu harus kita hormati, kita layani apa keperluannya. Butuh ilmu. Kalau kita mampu, kita kasihkan ilmu. Jangan pelit kita dengan ilmu. Oh, butuh bantuan, kalau kita mampu kita bantu. Itu namanya tidak pelit. Jadi itulah makna daripada nyimah itu tadi. Oke. Jadi kita ini dituntut ya untuk jangan pelit. Kita menghormati siapa saja orang yang menjadi tamu. Itu dihormati. Apapun keperluannya kita layani. Ini luar biasa banget. Iya. Ini luar biasa banget ini. Ternyata budaya Lampung sendiri itu sebenarnya itu mengandung suatu nilai kehidupan bermasyarakat, tolong menolong dan lain sebagainya sangat luar biasa. Yang jika itu dipraktekkan secara benar-benar, Lampung ini surga. Tidak lebih keramahannya dan lain sebagainya. Ini benar-benar kemudian menjadi surga di dunia ini. Kalau kita kemudian juga membaca, kita membaca, Lampung itu sering disebut sebagai tanah lada. Tanah lada. Kalau tanah lado ya. Kalau di wilayah Margakaya sendiri sejak dulu sampai kemudian sekarang, apakah dulu juga di sini atau sampai sekarang ini masih menanam lada atau masih berproduksi lada? Oh iya. Tanah lada di sini itu memang sudah wajar menjadi kenang-kenangan sebutan. Kenang-kenangan sebutan tanah lada. Dikarenakan di Lampung ini orang tua-tua dulu ini fokus mata usaha mereka adalah tani. Ya. Tani di waktu itu yang menjadi pokok tanaman adalah lada, kapas, ya. Nah itu tanaman asli sini yang kemudian ini. Termasuk di Margakaya sendiri. Ini petani semua. Tani mereka adalah ladang lada, ladang kapas, ya. Di samping ladang padi. Kopi juga iya. Di sini? Iya. Memang. Jadi kalau di Lampung tanah lada ya, adiki di sini sangat-sangat wajar ya. Kita kita maklumi ya, dikarenakan sumber petani dulu, sumber usaha ya. Pokok usaha orang Lampung dulu itu adalah di petani. Pertanian. Rata-rata di waktu itu yang namanya lada ya, ini tanaman pokok
orang Lampung. Sekarang masih nggak lada itu? Nah, kalau sekarang di Margakaya ya, yang nanam orang Margakaya, tetapi tempat nanamnya nggak di Margakaya. Lada? Lada. Oh. Di gunung. Oh, di gunung. Nah, Tapi masih dipertahankan. alhamdulillah masih. Karena lada itu dulu itu yang membuat Lampung itu Iya, diincar iya, oleh iya. Portugis, diincar oleh Belanda, Iya, iya, iya. sampai juga oleh kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Semuanya itu mengincarnya tuh lada gitu kan. Itulah. Oke. Nah, Ya. kalau Datuk sendiri melihat perkembangan generasi sekarang, Iya. terutama generasi penerus budaya Lampung ini, Datuk. Ini bagaimana pandangannya sekarang? Oh iya. Secara jujur ya, saya sendiri boleh dikatakan prihatin. Ya, secara jujur ya. Prihatin dikarenakan baik itu adat, baik itu budaya, seni, ya, yang menjadi apa prinsip orang Lampung ini sampai sekarang kebanyakan secara jujur ini sudah erosi. Sudah Erosi. erosi. Sudah erosi. Artinya begini ya. Banyak contoh-contoh ya yang masih zaman saya sendiri. Ya, masih zaman saya sendiri, saya bandingkan dengan zaman anak-anak sekarang. Baik itu dari segi berpakaian, baik itu dari segi sopan santun, toto kromo, ya. Terlebih-lebih tentang seni budaya. Nah, dikarenakan apa ya? Yang namanya budaya ini semenjak banyaknya pendatang-pendatang ya yang kami anggap maju, semakin maju ya. Jadi di sana punya efek ya, nilai yang kurang positif. Artinya di sana, dari sanalah terkerusnya budaya-budaya lokal Lampung. Oh. Itu memang ya prihatin. Tetapi sekalipun bagaimana ya namanya perubahan zaman ya, itu kita anggaplah satu-satu yang wajar. Tetapi kami tidak putus asa ya, selaku orang tua kami pun tidak putus asa, kami tidak menyerah ya. Tetap nilai-nilai adat, seni, budaya Lampung tetap kami pertahankan, tetap kami tanamkan dengan anak-anak cucu sekarang. Iya benar. Karena mau bagaimanapun adat itu adalah jati diri. Jati diri. Jadi sebenarnya kalau saya sebenarnya sering melihat kenapa seseorang disebut sebagai orang Jawa, orang Lampung, karena dia kemudian memahami jati dirinya. Ya. Cara berpikirnya, nilai-nilainya itu kemudian diaplikasikan. Itu yang kemudian membentuk karakternya. Makanya ada istilah, kalau biasanya itu kita di luar itu ada istilah hidup di kandung adat, mati di kandung bumi. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian itu namanya kita hidup itu kemudian harus sesuai dengan adat. Nah, tapi menariknya gini Dato, saya kadang-kadang melihat itu ada, ini kan tanah Lampung. Ya. Tanah Lampung itu kan sudah seharusnya para pendatang yang datang ke Lampung itu kemudian belajar tentang adat Lampung. Ya. Karena ada asasnya, di mana bumi dipijak, disitulah langit harusnya kita junjung. Ya.
Bukan kemudian di Lampung itu malah mengabaikan adat-adat Lampung. Iya, iya, iya. Menurut saya ini bahaya kalau kemudian yang datang ke tanah Lampung ini kemudian tidak memahami adat Lampung, yang kemudian itu tadi munculnya stigma oh keras, oh kasar dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak juga seperti itu, karena kemudian memahami aspek kebudayaannya. Iya, Tetapi menurut Datuk sendiri tentang tadi yang saya sebutkan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, terutama untuk para pendatang atau suku-suku lain yang ada di Lampung, itu menurut Datuk bagaimana? oh iya, 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 iya. Itu kalau kita bicara masalah itu katakanlah peribahasa lah ya, Ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya. Ya memang seharusnya kalau kita bersikeras, ya, bersikeras berprinsip dengan peribahasa ini, ya, itu memang nilainya bagus, ya. Tetapi untuk kami orang Lampung, ya, tadi pernah saya singgung, andai kata kami harus berprinsip dengan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi seharusnya selain pribumi, artinya orang pendatang harus segala sesuatu mengikuti pribumi. ya. Baik dari adat, tapi kita juga ya insya Allah yakin ya, hal itu dimanapun juga tidak akan sepenuhnya, tidak mungkin akan sepenuhnya bisa terjadi. Nah, terlebih-lebih tadi saya singgung tentang prinsip orang Lampung, ya, nemui nyimah, ya, nemui siapa yang datang kita layani, ya. Apa kebutuhannya kita layani. Jadi di sana mengandung, ya, di sana mengandung arti, di sana kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan. Ya Allah. Bijak Ya, luar biasa kita tidak banget. bisa memaksakan. Jadi di sana letaknya kita ini bersatu, ya, rukun, kan gitu. Terlebih-lebih yang datang sekalipun, ya, itu tadi saya singgung, baik dari suku manapun tetap mempunyai adat dan budaya masing-masing. Kan gitu. Sedangkan yang namanya adat dan budaya ini adalah merupakan darah daging bagi kita. Adat budaya Lampung menjadi darah daging orang Lampung. Begitu juga ya dengan adat budaya non Lampung. Di sana kan berarti kan ini darah non Lampung, kan gitu. Benar. Nah, sewajarnya mereka ini mempertahankan adat dan budaya mereka. Nah, di sanalah ada nilai plusnya, ya, apabila kita bergaul, kita membaur. Di sana mempunyai nilai plus di sana. Nah, jadi betul-betul lah nanti terbentuk satu kerukunan, kekompakan di dalam kita berbaur itu tadi.